Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadratul mukarramin, akhuna ustadzuna Dr. Ki Haji Hamdi Abdillah, Dr. Ki Haji Syarifuddin Sanan, wa Dr. Ki Haji Dadan Zainal Abidin, akhuna Dr. Ki Muhyiddin, wa akhuna dhaifin al-karim Ustazuna Ki Haji Ahmad Syafi'i, para asatizah, mahasiswa mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah, sejak beberapa bulan kita tidak mengisi pengajian bulanan kita di Masjid Al-Ghazi ini karena ada beberapa hal selalu berbenturan. Yang terakhir kemarin Al-Faqir bersama Kiai Deden yang pergi haji, sehingga bulan berikutnya bablas juga enggak ngaji. Insyaallah kita sambung ke Hikam 161 yang 160 dah. Halaman 134 Hikam nomor 161. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala istisrafuka an ya'lama al-khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqik fi ubudiyatik. Istisrafuka, keinginanmu, ya, kecenderunganmu, kesukaanmu agar orang-orang mengetahui khususiyah kamu. Ini di dalam tasawuf ada istilah namanya al-khususiyah. Meskipun secara umum boleh diartikan orang yang mempunyai keistimewaan batinnya, rohaninya. Kan kalau keistimewaan itu pada fisiknya mungkin orang terus langsung melihat, misalnya cantik gitu ya, ganteng, kekhususannya misalnya hidungnya mancung gitu, atau bulu matanya lentik gitu, atau bibirnya doer gitu misalnya. Jadi itu secara fisik kelihatan, tetapi tidak dinamakan khususiyah. Meskipun kelebihannya itu ada pada dia saja, tetapi kalau fisik tidak dinamakan khususiyah karena tidak tersembunyi dari indera. Disebut khususiyah jika ada keistimewaan batinnya, rohaninya, ilmunya luas atau soleh orangnya. Namun kalau di dalam tasawuf khususiyah di situ adalah ahwal qalbiyah, ruhiyah, batiniyah, suasana batinnya, keadaan jiwanya, di mana seorang yang memiliki karakter, memiliki sifat, kalau bahasa secara syar'inya memiliki akhlak,
yang sempurna, maka dia punya suasana batin yang juga menunjukkan sempurna. Maka baru itu dinamakan khususiyah. Maka di dalam tasawuf para mursyidin misalnya, mereka adalah yang memiliki khususiyah. Dan ini tidak dapat dilihat, ya, karena sifatnya sir, nur, karakter, akhlak, sifat. Jadi orang nggak ngelihat. Gitu. Terutama kenapa? Karena ditutupi oleh fisik ini. Apalagi orang yang punya hubungan dekat kepada fisiknya. Misalnya seorang mursyid, kan wali dia, artinya punya khususiyah. Bininya nggak ngelihat tuh, bininya nggak ngelihat. Biar orang lain mengistimewakan, mengidolakan, melihat sangat ideal, bininya mah tetap aja. Ya, Arnab tetap aja. Ya. Di depan bininya mah Arnab. Asad sih, tapi hazin. Ya. Asad, ya, singa, tapi menderita singanya. Ya. Kalau bahagia ya kira-kira kelinci lah gitu. Tetap di mata istri itu khususnya itu nggak kelihatan, ketutup sama suami. Atau abang, adeknya nggak ngelihat, gitu. Anak, bapaknya kagak ngelihat kalau dia punya kesempurnaan batin. Ini khususiyah namanya. Makanya selalu di dalam prinsipnya di dalam tasawuf, jika kita ingin berjumpa kepada wali, wali itu adalah sosok ruhani itu, saksiyah ruhiyah, laha khususiyah. Itu udah istilah dalam tasawuf. Ini nggak bakal ketemu, nggak bakal. Apalagi orang yang memiliki standar penilaian kalau orang wali itu, ya begini standarnya itu ada pada paham dirinya, itu makin nggak ketemu. Itu hijab yang apa ya, tebal banget itu. Ya kalau menurut saya wali itu begini. Ini standarnya selera dia. Apalagi dia merasa mulia, kalau dia wali, dia tahu kalau saya mulia, itu makin mahjub untuk bertemu kepada khususiyah wilayah itu. Kalau ketemu nggak kenal, kalau kenal kagak bakal ngikutin, kalau ngikutin kagak bakal sabar. Itu udah mujarrab, ya, menurut penjelasan orang-orang yang berpengalaman dari para aulia seperti itu. Itu sebab ada ungkapan, jika kita datang kepada orang seperti itu, lepasin itu semua baju yang kita soren itu, yang dia merasa soleh, merasa alim, merasa itu, buang agar kita yang jadid ila al-khususi, agar bisa terpesona, tertarik, melihat. Dengan begitu maka yasri atau tasri khususiyatuh ila qulubina. Itu Allah alirkan, Allah tularkan, Allah sinergikan kebaikan ruhiyah dia kepada ruhiyah kita. Kalau kitanya maftuh, terbuka pikiran hati kita menghadapi mereka. Tapi jika tidak, wah tetangga, wah ya abang, wah mamang, wah ya atau muasarah, ya itu juga al-qurbu hijab. Jadi susah orang untuk bertemu khususnya. Itu sebab karena tidak ada ciri-ciri fisiknya, maka terbuka orang ngaku-ngaku. Nanti ngaku-ngakunya ini yang buruk. Nanti saya ketemu Nabi Khidir, itu untuk memberitahu bahwa dia punya khususnya. Saya mimpi dilantik oleh 70 kutub misalnya. Di Gunung Cerme ini Sufi Majnun, ya Majnun. Itu kadzib la yusaddaq, jangan dipercaya. Khususnya itu nggak bisa difragmentasikan, nggak bisa diubah menjadi sebuah pengakuan yang bersifat halusinasi, khayal, khurafat, tidak. Ya, dan memang ada kecenderungan di dalam tasawuf orang-orang sufi itu kepada khurafat itu.
Karena sakingku nggak bisa ditunjukkan ciri fisiknya apa. Wali itu ciri fisiknya apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Wah, kalau wali istrinya 4, bukan. Itu. Ya. Ada yang udah setia amat kagak mau kawin lagi, itu malah menjadi wali tuh. Ya, itu yang wali tuh. Gitu. Jadi kalau menurut konsep saya, wali itu orang yang takut istri itu wali itu. Ya, kalau berani itu dukun. Karena mereka itu orang-orang yang punya kasih sayang ya. Ya. Taib. Nah, itu khususiyah itu nggak bisa dilihat. Paham ya? Khususiyah itu satu istilah dalam tasawuf untuk yang memiliki keistimewaan rohani. Mereka yang mempunyai karakter yang sempurna, akhlak mulia yang sempurna. Itu. Yang akhirnya mereka punya makrifat, punya mata batin yang tajam, punya amal yang sabit. Berbeda kalau kita baca kitab tasawuf, al-amalu sabit berbeda dengan istilah amal sabit ahli hadis. Kalau ahli hadis amal sabit berdasarkan dalil yang sahih. Tetapi kalau orang sufi al-amalu sabit, amal ini mengakar dari hakikat amalnya, yaitu sifat karakter mulia di dalam jiwanya. Itu. Nah, itu khususnya itu satu istilah di dalam tasawuf, artinya keistimewaan ruhiyah, keistimewaan jiwa batin. Ya, mereka memiliki makrifat kepada Allah, mengenal Allah secara mendalam. Nah, ini nggak bisa kita lihat. Jalan satu-satunya untuk melihat dan yang jadib, tertarik sehingga kita mendapat sinergi, itu satu-satunya as-sidq ma'allah. Makanya ada ungkapan yang dikatakan oleh Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah, katanya. Mengenal wali itu lebih susah daripada mengenal Allah. Kenapa? Karena setiap orang punya porsi untuk mengenal Allah berdasarkan kadar ilmunya, kadar amalnya, kadar kebersihan hatinya. Semua merasa mengenal Allah, begitu diberikan rasa itu. Tetapi kalau mengenal wali adalah sosok yang sempurna, hanya orang yang sempurna yang bisa mengenalnya. Nah, bagi kita yang tidak sempurna, jalannya satu. Kita betul-betul ibadah ini, hidup ini untuk Allah saja. Itu alamatnya pasti ketemu orang yang punya keistimewaan itu, khususiyah itu, atau yang disebut aulia. Wali. Alamatnya cuma satu, jalannya cuma, kalau kata di Malaysia, jalan sahala. Nah, jalan sahala itu apa? One way, apa namanya? Sejalan. Apa kalau di kita apa jalan sahala itu? One way. Ya, cuman satu tuh jalannya, as-sidqu ma'allah, baru ketemu. Artinya khususnya itu nggak bisa dibuktikan secara fisik, tidak. Nah, ini banyak orang sufi ngaku, wah saya malam melihat Lauhil Mahfuz, malam ini dusta. Karena seorang mursyid yang sahih tidak menyibukkan penganutnya atau muridnya kecuali untuk sidik kepada Allah. Kalau dia berdusta-dusta, tahayul-tahayul, itu kadzib. Ya. Itu dusta itu udah pakai resmi itu, resmi dikasih segel dan dikasih piagam lagi, itu resmi itu. Dusta itu. Ya. Nah, maka di sini dikatakan istisrafuka, kecenderunganmu, kesukaanmu, keinginanmu agar orang-orang tahu akan kekhususiahan kamu. Kamu wali, kamu orang yang suci, kamu orang yang mempunyai suasana batin yang megah karena kebersihan moralnya. Dalilun, itu sebuah dalil, sebuah bukti, sebuah indikasi ala adami sidqika fi ubudiyatik, atas ketidaksidikan dalam ibadahmu.
Ini tidak sidik di dalam ubudiyah, bukan ibadah. Ubudiyah bukan ibadah. Ibadah untuk menyebut gerak fisiknya. Kalau ubudiyah adalah hakikat ibadah itu, lebih di batinnya, itu ubudiyah. Kehambaan, bukan bentuk aktivitas hamba itu ubudiyah. Artinya bahwa orang yang suka mengaku-ngaku bahwa dia punya khususiyah, itu berarti dia orang yang gagal membentuk ubudiyah, membentuk jiwa yang melahirkan kehambaan. Sekali lagi perlu dijelaskan, bila seseorang itu memiliki sifat ubudiyah, kehambaan di dalam jiwanya, apabila memiliki khususiyah, sebetulnya itu apabila sempurna. Apabila ruh seseorang itu memiliki akhlak yang sempurna, maka akhlak itu yang menimbulkan sifat ubudiyah. Karena sifat itu cahaya. Sifat-sifat itu cahaya, akhlak-akhlak itu cahaya. Cahaya itulah yang dapat menyaksikan keagungan Allah. Ya. Maka orang yang melihat keagungan Allah, maka dia akan kecil, akan rasa hamba. Gitu. Inilah disebut ada musidqika fil ubudiyah. Sama artinya orang yang mengaku-ngaku bahwa dia wali, bahwa dia aneh, bahwa dia itu menunjukkan bahwa dia gagal membangun kesempurnaan jiwanya sehingga memiliki sifat ubudiyah. Itu sebab kebaikan yang kita lakukan jangan diumbar-umbar, wah saya ini wali, saya ini soleh, saya ini ikhlas, saya ini sodik, saya ini tidak. Agar ibadah yang kita lakukan, kalau Allah memberi pahala, itu juga sekaligus kita diberikan sebuah bangunan pembinaan insaniyah, ruhiyah, kesempurnaan batin. Nah, ini yang pertama, istisrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik, di dalam ubudiyahmu. Wa qala radhiyallahu anhu ghayyib nazral khalqi ilaika bi nazarillahi ilaik. Ini baru diberitahu caranya bagaimana agar kita dapat melihat khususiyah, agar tidak ditipu oleh orang yang mengaku-ngaku. Satu-satunya jalan, betulkan ibadah kita untuk Allah. Oleh karena di sini ghayyib nazaral khalqi. Ghayyib itu hilangkan. Jangan menoleh. Nazaral khalqi, pandangan orang. Jadi jangan kita ingin dipandang oleh orang. Tetapi dengan apa cara menghilangkannya? Bi nazarillahi ilaik, dengan pandangan Allah kepadamu. Menghadirkan bahwa Allah itu melihat kita, mengawasi kita, itu akan menjadi motif untuk ibadah kita yang lebih baik. Ketika kita ingin memperbaiki ibadah kita agar baik dan lebih baik, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah, itu jalan satu-satunya. Kalau pengawasan Allah kepada kita jadikan motif untuk melakukan kebaikan, maka nilai kebaikan kita itu akan jayyid. Lama-lama mumtaz. Bimartabati syaraf terusnya. Dan semakin tinggi kita menghadirkan muraqabatullah, maka semakin betul ibadah kita. Jadi sebetulnya orang yang bertasawuf itu orang yang selalu menghadirkan pengawasan Allah kepadanya. Itu yang dikerjakannya. Jadi kalau orang bertanya, orang bertasawuf itu ngapain? Orang yang sedang menjadikan pengawasan Allah itu menjadi motivasi ibadah dia. Itu orang bertasawuf. Bukan orang bertasawuf itu baiat, kemudian zikir sampai pingsan-pingsan. Lah, itu idha'atul waqt, membuang-buang waktu.
Karena zikir sebetulnya di dalam tarekat itu untuk menjadi stimulus, menjadi suplemen, menjadi pendorong, menjadi stimulus untuk dapat menghadirkan pengawasan Allah kepada kita. Sebetulnya itu. Ngapain nyebut nama Allah? Ilallah, 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 ilallah. Ngapain kalau bukan untuk mencerahkan pikiran kita agar pengawasan Allah itu semakin kita rasakan. Nah, kalau dia asik dengan lafal sampai pimplong, sampai itu kacau. Ya, akhirnya asik jalan di tempat, tidak berjalan menuju kepada Allah. Ya, ini artinya kita yang mentasahih bagaimana cara bertasawuf yang benar. Dan ini bukan pikiran ulama, ini berdasarkan dalil. Ma huwal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu ibadah. An ta'buda itu kan ibadatuk. Ya, ibadahmu. An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkaulah yang dapat menghadap melihat Allah. Itu kalau hati punya khususiyah tadi tuh. Kalau enggak, punya kesempurnaan akhlak. Kalau tidak, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Jika engkau tidak dapat melihatnya, Allah melihatmu. Maka menjadikan pengawasan Allah sebagai motivasi ibadah kita, itu artinya kita sedang membetulkan ibadah kita agar baik, agar berkualitas, agar produktif, melahirkan bangunan ruhiyah sehingga memiliki khususiyah. Bahkan jika orang yang terus-menerus membetulkan pengawasan Allah ini, dia akan yanjazib ila khususiyati walihi ta'ala. Itu. Makanya kata Sidi Abdul Abbas, jidda sidqan tajid mursyida. Yang sungguh-sungguh yang perlu kita konsentrasikan kesungguhan kita untuk sidq fi muraqabatillah, pengawasan Allah kepada kita. Tajid mursyida, maka kita akan berjumpa kepada orang yang memiliki khususiyah yang akan membimbing kita kepada Allah. Simpelnya seperti begitu tasawuf. Dan jika tidak begitu, maka itu tasawuf tradisi yang tidak betul. Ya, banyak klinik-kliniknya, banyak rawe-rawenya, banyak. Nah, itu at-tasawuful kadzib, tasawuf dusta. Wa imaduhu asy'awadzah wa takhayyulat wal khurafat wal bid'at. Pilarnya ya adalah pilar yang klinik ya, dan lain sebagainya. Baik. Makanya ghayyib nazaral khalqi, lenyapkan pandangan orang kepadamu, binazarillahi ilaik, dengan pandangan Allah kepadamu. Waghib an wujudi ikbalihim alaika, dan hilangkan juga dari adanya penghadapan orang kepadamu. Jangan pengen orang menyaksikan kita ya, apabila kita tampil saja rajin terus pengen dipandang soleh. Nah, itu harus dibuang ya, dengan persaksian Allah kepadamu. Artinya ada istilah lain, kita melakukan kebaikan itu liyusaddikakallah la liyusaddikakan nas, agar dianggap oleh Allah benar. Jangan sampai orang yang menjadi motivasi kita agar orang anggap kita benar ya. Bagen, tahu bagen ya. Biarin orang anggap kita bagaimana. Yang penting konsentrasi kita berbuat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang ketiga, kita cukupkan sampai hikam yang ketiga. Wa qala radhiyallahu man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi khaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Barang siapa yang telah mengenal Allah ini adalah orang yang telah meraih kedudukan atau maqam makrifat. Makrifat ini satu istilah dalam tasawuf.
Dan istilah ma'rifat ini baru. Tidak ada di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Baru muncul istilah ma'rifat dalam literatur sufi itu abad ke-6. Ma'rifat sebutan untuk orang yang jiwanya, batinnya hidup, batinnya jernih, batinnya bersih karena penuh dengan akhlak mulia. Maka dengan tenangnya dia dapat menyaksikan Allah. Ya, orang kalau pikiran nggak tenang, nggak bisa konsentrasi kepada satu kebenaran saja. Apalagi ya ahakul hak, yang paling hak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perlu akhlak yang banyak, yang sempurna, baru memiliki ma'rifat. Nah, orang yang mengenal hak ini akan syahidahu fi kulli syai', akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Artinya dia berinteraksi kepada siapapun, kepada apapun. Motivasinya Allah, tujuannya Allah. Itu jiwanya. Dan itu susah. Kita mesti mempunyai akhlak yang banyak. Nah, tadi untuk mempunyai akhlak yang banyak, kita hanya membetulkan ya orientasi ibadah kita agar karena Allah saja, itu saja sudah. Dan tantangannya besar. Kita belajar nih kuliah karena Allah. Itu enggak untuk nyari kerja, terus cari. Ya, tetapi ya batin kita terus melakukan ini karena Allah perintah belajar, Allah perintah bekerja, Allah perintah ya berusaha. Saksikan bahwa itu, yakinkan bahwa itu perintah Allah, bukan kita sedang mencari pekerjaan agar kita hidup, tidak. Agar Allah memberi rizki dari pekerjaan kita, dari usaha kita, karena Allah memerintahkan. Dalam hidup ini kita disuruh bekerja, kita disuruh menafkahi diri kita, menafkahi keluarga kita, melaksanakan ibadah, perlu dana, perlu biaya. Jadi include di situ, kita bulatkan karena Allah. Ya, ini sehingga dia mengenal Allah. Makanya di sini akhirnya orang yang telah mengenal Allah akan menyaksikannya pada segala sesuatu. Waman paniya bihi. Barang siapa yang fana dengan Allah, arti fana di sini tingkatan cinta yang sangat elit, yang sangat tinggi. Kalau orang kalau udah demen, nggak tidur, nggak makan, udah nggak dirasain, ini namanya udah cinta banget. Susah, senang udah nggak terasa. Karena yang penting bersama kekasihnya itu disebut fana kepada Allah. Ini kan orang yang punya tingkat akhlak yang tinggi. Ya. Maka ghaba'an kulli syai', dia tidak merasakan apapun. Kalau kayak orang dengan kekasihnya, kalau yang membelai kekasihnya, yang nyubit kekasihnya, maka tidak ada penderitaan di situ. Yang ada kebahagiaan meskipun dicubit. Kalau emang itu juga punya kekasihnya cuma atu-atunya. Sebetulnya tetap sebetulnya yang angka yang paling real itu cuma 1. 2 itu ilusi. Coba, maaf, saya tahu ini 1, tapi sebut aja. Ini berapa? 1. Lalu saya tambah berapa? Kalau saya tambah berapa, kamu akan bilang berapa? 2. Lihat saya tambah berapa? Tapi yang kamu sebut berapa? Yang kamu lihat 3 atau 1? Masa? Yang kamu lihat berapa? Ini berapa? Saya tambah berapa tuh? Saya tambah berapa tuh? Yang antum lihat berapa? Yang antum lihat yang real berapa? 3. Yang real 1. 3 kali. 3 mana 3? Nggak ada. Jadi orang meskipun istrinya 3 tetap 1. Itu maksudnya. Nah, tetap 1, enggak 3. Karena 2, 3 itu ilusi. Nah, namun orang yang 1 itu tahu ilusi apa hakiki itu. Ya, artinya
Ghobaan kulli syai' itu yang dia rasakan satu saja. Itu yang hakiki dan real. Apabila dia menganggap sesuatu selain satu itu ada, itu ilusi. Dan kita ini jika ada orang jahat kepada kita, kita memandang bahwa orang itu jahat, bukan ujian Allah, maka kita berinteraksi dengan sesuatu yang ilusi. Padahal itu ujian Allah. Lagi giliran kita dapat untung, Allah, ya. Iya, giliran untung Allah, orang kita terima kasih juga tetap kita ke Allah. Giliran susah, orang membawa kejahatan, nggak ada Allahnya, dianya kita kejar sampai mati. Ya, ini kita berinteraksi dengan ilusi sebetulnya. Kita yang menciptakan siapa nih? Yang ngelahirin? Ibu. Yang nyiptain ibu bapak atau Allah? Nah, itu kan kita menyaksikannya Allah. Gitu. Orang banyak menikah pengen punya anak, nggak dikasih anak. Karena Allah udah nyiptain. Ada orang nggak pengen punya anak, brojol aja. Ya. Saya ingat dulu Ki Nur Ali pernah ceramah, begitu habis kawin aneh katanya ngomong sama bini, "Nok, kita mau punya bini berapa, Nok?" katanya. Mau punya anak berapa, Nok? Bini sampai lupa. Duh, otaknya di bini mulu nih. Kata bininya, "Terserah abang, 6 aja ya," katanya. Gitu. 6 aja dah katanya gitu. Sampai 12 katanya gitu. Ya, nggak bisa kita rencanakan. Ya, nggak bisa kita rencanakan. Tapi saya memang dulu rencananya 12, maka udah dapat 12. Itu 12 baru perencanaan, belum anugerah Allah. Baiklah, jadi di hikam yang ketiga ini, barang siapa yang sudah mengenal Allah, ini mengenal dalam konsep tasawuf, mengenalnya secara batin, karena arafah ini telah disepakati oleh ulama sufi ma'rifat. Jadi pengenalan batin. Berarti dia akan menyaksikannya ketika berinteraksi dengan zahirnya, batinnya tetap akan melihat Allah. Nah, barang siapa yang sangat cinta, cintanya begitu elit, fana, ghabaan kulli syai', tidak lagi merasakan adanya segala sesuatu, semuanya Allah. Nah, ini disuruh sabar, ini disuruh syukur. Untuk itu saja. Ya. Meskipun memang ilusinya kita lihat nyata. Ya, oleh indra. Gitu. Kemudian man ahabbahu lam yusir alaihi syai'a. Barang siapa yang ahabbahu mencintai Allah, maka dia tidak akan mengutamakan sesuatu ke atas Allah. Ya, mesti apabila dia melakukan karena Allah dulu, baru karena yang lain-lainnya belakangan. Ya, karena Allah dulu, baru yang lain-lain. Ini namanya orang yang cinta. Orang yang cinta bagaimanapun kekasihnya akan didahulukan, yang ke lain dikemudiankan. Nah, maka orang yang mencintai Allah pasti dia akan mengutamakan selain Allah. Misalnya antum ya bersuka-suka rencana nikah, nah niatin nikah itu karena Allah dulu. Gitu. Dan melakukan sesuatu apapun, bekerja, niatkan karena Allah dulu, baru yang lain-lain dikemudiankan. Itu namanya lam yu'thir syai'an alaih. Tidak akan mengutamakan sesuatu di atas Allah, tetapi diutamakan Allah dulu, yang baru setelah itu ya pengutamaan kepada selain Allah itu di atas pengutamaan kepada Allah. Karena begini, motivasi kita berbuat baik itu mesti Allah, jangan yang lain. Ya, yang paling di depan nih. Maka Imam Asy'arani di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, jika orang pertama motifnya adalah motif yang bukan Allah, kemudian baru membawa dia kepada motif Allah, ini katanya terjebak di dalam riya yang dakik. Ya. Dalam istilah Imam Sya'rani itu dalam kitabnya disebut al-amilul baqi dan al-amilul fani.
Amil baki ini adalah motivasi Tuhan. Amil baki, kalau al-amilil fani ini motivasinya selain Tuhan, manusia, harta, kedudukan. Gitu. Kita hadirkan dalam pikiran kita, dalam iktikad kita, hidup ini perintah Allah, ibadah perintah Allah, usaha perintah Allah, belajar perintah Allah, dan semua yang baik-baik perintah Allah. Ketika kita melakukan semua itu, jadikan motifnya Allah dulu. Baru setelah itu kita melihat apa manfaatnya ini, apa hasilnya ini, maka kita melakukan yang terbaik agar mencapai hasil itu. Ini amal kita ini, aktivitas kita ini akan membuahkan pencerahan rohani. Itu yang paling penting, yang tidak diprediksi oleh orang. Apabila setelah dia berilmu terus beramal, lupa meletakkan Allah di depan, sehingga banyak kebaikan yang dilakukan tetapi tidak membentuk spiritual, tidak membentuk jiwa yang baik, jiwa yang sehat, jiwa yang integral, jiwa yang berkarakter mulia. Karena kita hidup ini sebetulnya yang kita bangun pertama adalah sosok ruhiyah kita yang tadi disebut khususiyah itu. Itu tugas pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liyakuna abdan lillah. Dan kehambaan itu tadi adalah ada khususiyah, ada kemuliaan akhlak di dalam diri kita. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.